Persib harusnya berani-berani aja main di mana ya karena bakal menang gitu. Gue ngeliatnya sebenarnya Persija bisa bermain dengan gayanya dia sambil berharap untuk bisa mencuri gol, bisa bertahan dengan baik gitu. Kembali lagi di Ruang Padit sama gue Yazid Rifki Herlanda. Dari Irawan di sini. dan hari ini Abdi lagi di pergantian pemain karena Abdi liburan ke Komo ya mas. Abdi liburan jauh. Dia dikirim ke Komo. Dia liburan duluan nih si Abdi nih. Aduh. Jadi hari ini akan ditemani dengan Mas Rifki. Siap, halo guys. Sebagai Ketemu lagi. jubirnya Persib nih hari ini. Kalau Abdi soalnya Persija banget. Soalnya bajunya padahal yang biru masih rawan. Iya, padahal yang biru masih rawan. Iya, gue bukan biru Persib. Gue bajunya Bayangkara ini. Oh iya. Pestira lah. Kalau saya putih hitam jadi netral. Hari ini saya netral. Jadi nggak ada karena Abdi nggak ada jadi jubir Persija hari ini adalah Mas Ira sebenarnya. Aduh, udah nggak Persebaya lagi dong. Iya, bukan Persebaya hari ini. Jadi memang kami akan membahas seputar pertandingan Super Big Match yang akan dilaksanakan akhir pekan nanti hari Minggu, yaitu Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang akan dimainkan masih belum tahu nih stadionnya untuk hari ini pada hari Selasa tanggal 5 Mei. Gue coba ngehubungin pihak GBK tadi pagi di route-nya, terus dilempar ke humasnya, bagian humasnya kebetulan langsung jawab saat itu, ngomong memang prioritasnya ya buat pertandingan bola, tapi masih belum tahu nih karena harus diadakan rapat koordinasi sama berbagai pihak, polisian, pihak Persija, Panpel dan lain-lain gitu. Jadi belum tahu, dan terakhir kalau nggak salah ngelihat update-nya dari akun-akun Jackmania tadi, utamanya Jack Online dan juga Sepak Bola Jakarta kayaknya yang update. Itu ada Bung Ferry ada bikin status di WA-nya kayak gini. Oh itu berarti udah nggak jadi kayaknya di GBK. Aduh. Jadi agak-agak gimana nih? Maaf nggak di GBK ya. Iya. Ya karena kayaknya cuma di Liga 1 aja deh. Permasalahan mau menggelar pertandingan tapi masih bingung mau stadionnya yang mana gitu. Tapi khusus deh kayak Persija doang nih. Iya, Ya, khusus Persija Persija. paling sering ya. Paling sering. Ya Persib harusnya berani-berani aja main di mana ya karena bakal menang gitu. Masalah di Persija ketika menghadapi persaingan juara itu cuman satu yang paling krusial, itu mikirin dulu main di mana baru mikirin persaingan juara gitu. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya udah bisa mengerucut ya antara mungkin kita bicara di GBK atau di JIS gitu. Opsi lainnya itu mungkin sedikit lebih kecil. Cuman terlepas dari gue nggak merhatiin aspek-aspek ya kayak dari segi keamanannya atau dari segi apanya. Pokoknya kalau dimanapun Persija main di GBK atau di JIS sebenarnya secara tren kan cukup positif walaupun nggak sempurna gitu kan. Ditambah lagi Persib walaupun kemarin sempat comeback lawan Bayangkara ya. Bayangkara itu di away kan di Lampung. Tapi di beberapa pertandingan terakhir tren away-nya kan nggak begitu mulus juga Persib. Terus dari segi itu juga ngelihat sebenarnya Persija ini momentum gitu main di entah itu di GBK ataupun di JIS. Yang penting selama supporternya hadir Persija motivasinya akan berlimpah, peluang menangnya gede, dan itu juga sebenarnya yang gue harapkan, peluang Persija menang karena untuk melihat persaingan di papan atas tuh masih seru sampai akhir, itu akan sangat menarik gitu. Karena kalau Persija udah kalah ya udah tinggal berdua kan. Iya. Persija walaupun Persija sekarang peluangnya kecil tapi masih ada gitu. Kalau kalah Persija tersingkir dari, udah pasti nggak bakal bisa juara kan. Jadi kalau Persija menang jaraknya mungkin nggak sedekat itu, tapi dengan asumsi misalnya bayangan ya kita berandai-andai setelah itu nanti Borneo lawan siapa nanti malam pokoknya menang, oke, poinnya sama dengan Persib. Terus nanti Persija yang menang misalnya. Terus Bali lawan Borneo, Bali bisa mencuri poin.
Nah itu kan poinnya masih akan ketat sampai akhir musim dan itu sih yang sebenarnya gue harapkan. Iya, soalnya kan Bali juga lawan Borneo itu Bali tim pertama yang Mengalahkan Borneo. gitu. Waktu itu di kandang Borneo Di pula kandang kan. Borneo, iya 1-0. Walaupun tren away-nya Bali sebenarnya lebih positif dibanding tren kandangnya. Iya, itu aneh juga. Nah, oke, kita cukup sudah soal kandangnya Persija nih, main di mana juga nanti Persib sendiri udah siap berarti ya Mas ya. Iyalah, mau di manapun Persib mah siap, main di kandang polisi aja siap kemarin. Apalagi. Ya cuman tetap ya maksudnya lawan Persija meskipun apa namanya main dimanapun, mau di JIS mau di GBK, ya harusnya sekuat mau Bandung, Persib emang harus sudah siap sih. Itu kan apalagi ini yang menjadi pekan-pekan krusial Persib nih, berapa 4 ya? 4 apa 3? Tiga lagi pertandingan. Ya salah satu pertandingan kuncinya lawan Persija, karena kalau nanti pertandingan Persib kalah ya jangan sampai ya gitu kan. Kalau lawan Persija mungkin untuk perburuan gelar juara ya mau tidak mau akan sangat dilepas sih sama Persib, karena ya bergantung sama tim lain gitu. Gitu kan. Apalagi dengan menurut gue sih banyak evaluasi yang emang harus dilakukan Persib nih di beberapa pertandingan, apalagi di lini pertahanan ya. Meskipun ya Persija sebenarnya lini depannya nggak terlalu ini juga nih, apalagi kemarin kan susah banget cetak gol tuh lawan apa ya semalam tuh lawan Persija baru menit-menit terakhir gitu kan. Cuman ya tetap jadi perhatian. Jadi menurut gue sih Persib bukan lagi mikirin main di mana kandang, mau main di GBK hayu, mau di JIS hayu, ya mungkin atau main di Bali sekalian tuh kan. Laga usiran gitu kan di mana-mana. Pasti laga usiran mau itu tim manapun pasti mainnya di Bali gitu. Mungkin sekalian liburan gitu kan. Ya menurut gua sih Persib siap akan main di mana aja. Cuman ya PR-nya balik ke kedalaman apa namanya? Penampilan evaluasi ke timnya itu sendiri sih. Apalagi lini pertahanan nih lagi nggak tahu lagi aneh-anehnya nih Iya, gitu kan. lagi suka kebobolannya. Suka Padahal kebobolan. itu awal-awal kayak Persib tuh jago banget backnya ya. Ditambah lagi ya walaupun backnya tiba-tiba lagi kuat kayak kemarin lini depan Persib pada ada aja kan ngadi-ngadi. Iya itu karena ya karakter bermainnya Bojan tuh yang gue lihat Persib tuh lebih kuat, lebih jago kalau mending udah deh lu serang gue deh gitu. Gue akan attack aja gitu. Tapi kalau misalnya nguasain pertandingan ketika lawan Bayangkara kemarin kan 2 gol dari serangan balik, terus pas lawan apa kemarin sebelumnya tuh sama serangan balik. Jadi emang karakter bermainnya Bojan meskipun di situ ada HY, tapi ya menurut gue sih keunggulannya masih itu ya, masih counter attack ya. Udah biarin lu serang gue deh. Serang gue. Jadi kayak ya udah counter attack gol gitu. Iya, tapi ya mungkin yang membedakan ya itu ya produktivitas lini depannya, nggak ada David da Silva, Ciro sama Tyron lagi yang kontribusinya sebesar itu musim lalu. Nah, oke kita lihat coba kita ada ke Mas Iran nih. Mas, Persija di GBK, kalau misalkan mainnya di GBK nih, itu cuman sekali kalah lawan Arema dan sisanya selain kalah lawan Arema itu Persija tuh selalu menang dan nggak pernah kebobolan. Oke, di sini Bayangkara, PSIM, terus Persijap, lawan Madura, Persebaya dan juga Persis itu semua dibabat tanpa kebobolan. Nah, kalau misalkan di GBK nih, tapi kita selain ngomong di GBK juga ya di JIS Persija juga ya kebanyakan imbang. Ya kebanyakan imbang. Dan kalau ada 2 partai usiran juga musim ini Persija 2 kali menang. Artinya partai kandang Persija itu kan bagus. Ya kan cuma sekali kalah ya mirip-mirip sama Borneo, tapi di JIS mungkin agak kurang karena banyak imbangnya. Nah, kalau mainnya di GBK Mas, seberapa pede Persija bisa menang lawan Persib? Sebenarnya kan JIS ini kan ibaratnya kandang baru ya buat Persija ya. Mungkin secara emosinya belum dapat seperti ketika main di GBK. GBK udah bertahun-tahun, udah sebegitu lamanya. Atmosfernya udah terasa, udah bisa pokoknya udah feelingnya tuh udah dapat lah ketika di Persija. Tapi kalau kita bicara ngomongin misalnya Persija baru sekali kalah lawan Arema ketika main di GBK gitu, dan kalahnya juga ya kayak gitulah. Dari counter attack-nya Arema yang sebegitu mematikan tuh si pemain sayapnya tuh yang baru tuh. Gabriel Silva. Ya itu. Dan ini menariknya kan kalau nggak salah sempat lu bahas di live reaction. Arema
main ketika waktu lawan Persija di GBK itu mirip dengan gaya pragmatisnya Bojan Hodak Persib. Bojan Hodak tuh mainnya reaktif, berbanding terbalik dengan si Mauricio Souza yang mainnya proaktif gitu kan. Pokoknya bagi Souza tuh Persija harus main menyerang, main atraktif, penguasaan bola, pokoknya ball positionnya. Walaupun masalahnya di lini depan, efektivitasnya masih jadi terkendala. Sedangkan andalan dari Persib itu permainan pragmatis ala ya Bojan Hodak lah, ala pelatih-pelatih Eropa Timur sana. Dan itu hampir selalu efektif biasanya. Tadi kata Rifki bilang ketika Persib dipaksa main ball position, penguasaan, terus menyerang, biasanya akan selalu mentok gitu. Ketimbang Persib main reaktif, menunggu langsung counter gitu. Itu biasanya lebih efektif gitu. Dan itu mungkin gambaran yang akan terjadi ketika Persija menjamu Persib di GBK. Itu dua kubu yang akan ya Souza dengan permainan proaktifnya, Persib dengan permainan reaktifnya, dan itu yang akan jadi kendala Persija. Karena lini belakang Persija sebenarnya kan hampir sering bermasalah ketika menghadapi tim-tim seperti itu. Makanya Arema bisa mencuri kemenangan di GBK. Itu sih yang sebenarnya bahaya. Terus yang tadi Mas Ira bilang Persija tuh mainnya emang proaktif, inisiatif nyerang gitu kan, ball position dan lain. Ya karena lapangannya jelek, ya bola alirannya juga beda gitu. Lo main di GBK sama di JIS beda banget, kelihatan banget gitu. Licin, sering jatuh, terus rumput mengelupas gitu kan. Yeah. Nah, menurut gue sih itu salah satu, makanya nanti ketika di GBK ya itu salah satu keuntungan lah untuk Persija kalau nanti main di GBK dengan rumput yang lebih baik gitu kan, dengan di Jackmania yang akan datang. Gue nggak tahu nanti Boboto atau Viking datang atau enggak gitu kan. Ya harusnya sih bisa datang karena membuka inilah perdamaian lah gitu kan. Bonek aja bisa datang gitu kan, di situ bisa dijamu. Terus apalagi kemarin waktu Persib Arema, supporter Aremanya juga datang tuh, hampir 2 lantai itu penuh di utara gitu kan. Jadi menurut gua ya salah satu keuntungannya Persija nanti kalau main di GBK yaitu lapangan enak. Cuman ya Persib juga tenang aja gitu. Pemain-pemain Persib banyak yang udah sering main di GBK, Haya sering main di GBK gitu kan. Iya benar juga. Dan satu poin lagi yang menguntungkan Persib main mau di GBK, mau di JIS, pokoknya selama main away, ada KDM dan Bang Ara, sokongan dananya yang siap dengan lo. Iya, aman ya. Jadinya aman, ibarat kata akomodasi, makanan aman ya. Aman. 1M katanya. Iya, nggak kayak PSBS biak lah ya maksudnya. Iya, tapi ya ngomong itulah peluang Persija berarti PD-nya kalau di GBK ya. PD kalau di GBK Persija ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Persib Bandung sejak dilatih Bojan Hodak itu nggak pernah kalah sama Persija, nggak pernah kalah. Dari 5 pertandingan Bojan Hodak itu 3 kali menang, 2 kali imbang. Dan kalau misalkan main di GBK juga dari 5 partai terakhir Persib itu berhasil nahan imbang Persija 4 kali dan Persija cuma bisa menang sekali doang. Dan menangnya itu juga era Bambang Pamungkas masih main juga itu. Sekarang udah jadi manajer mereka 2011 tuh terakhir main. Jadi gimana Mas menurut lo peluangnya Persib? Pede gak buat menang di GBK? Kalau pede ya harus pede ya karena Persib lagi ngejar title race yang saingannya Persija sama Borneo gitu. Dan gue sih selama nonton Liga Indonesia ya gue sih nggak percaya sama cocok logi rekor kayak gitu karena maksudnya ya kalau di tim luar oke lah Premier League, tapi kalau di Indonesia tuh kayak nggak, data itu sih nggak berguna menurut gue gitu. Non tenisnya tuh kuat. Tapi balik lagi kalau misalnya pede atau nggak pede, ya tadi gue bilang di awal bahwa musuh terbesarnya Persib tuh bukan ketika ngelihat dari lawannya, tapi dari timnya ini gini. Karena tadi harus ada evaluasi di lini belakang, beberapa pekan terakhir kebobolan terus mungkin peran-peran ini pandangan gue aja ya, ketika Tom Haye lebih menjadi seorang attacking midfielder tuh perannya nggak terlalu terlihat, mending di posisi 6 atau 8. Kalau di posisi nomor 10 tuh kayak gampang capek aja gitu Tom Haye gitu. Kelihatan banget gitu karena dia harus ikut ngepres sama si Ramon atau Andrew Ujung di depan gitu. Tapi kalau misalnya di posisi 6 atau 8 lebih enak mainnya gitu. Nah, kemarin pas lawan
yang cuma menang 1-0 tuh lawan apa ya kemarin tuh? Kemarin PSM. Iya PSM tuh kan Tom Haya tuh main di posisi 10 tuh. Nah menurut gue sih kurang cocok ya di posisi itu karena tenaga Haya akan lebih terkuras di situ. Menurut gue sih nomor 6 sama 8 cocok. Nah, melihat lagi peluangnya bisa menang atau enggak. Ya tadi di pertandingan pertama ketika main di GBLA kan Persija menguasai jalan pertandingan kan. Yes. Persib cuman menunggu gitu kan serangan counter attack dan golnya pun counter attack kan waktu itu Beckham itu. Nah, menurut gue sih ya Persib harus bisa bermain seperti itu lagi sih. Udah nunggu aja di bawah dan counter attack itu gitu. Iya. Tapi ya inilah yang harusnya jadi pelajaran bagi gue ya. Maksudnya kalau gue ngelihat Persija lawan Persib, selalu Persija tuh kelihatannya mendominasi lagi ya. Padahal itu cara Persib buat biar Persija tuh bingung sendiri gitu. Karena mereka tuh bisa menguasai laga tanpa memegang bola. Kalau gue ngelihat Persib kayak gitu. Ya, mereka emang bisa udah- menguasai pertandingan. Nggak cuma Persib sebenarnya tim-tim lain gitu. Iya, Cuman karena mungkin tim lain juga belajar gitu ya ketika udah biarin aja Persib yang main gitu. Iya. Oke, kalau misalnya lu lihat nonton pertandingan Persib dan di ya pekan-pekan sebelumnya pasti dari tim yang ngelawan Persib tuh pasti ngebiarin Persib buat main gitu. Kecuali tim-tim yang emang kayak Persebaya ya sama Bernardo Tavares yang terkenal dengan main cepatnya, terus tim-tim lain gitu. Cuman ya itu balik lagi nanti ketika pertandingan ya gimana Bojan Hodak bisa memilih formasi terbaiknya sih. Karena kan Iya. beberapa waktu lawan Bayangkara ngapain cuma main Robi Darwis di kanan coba itu. Aneh-aneh. Ya, Kadang-kadang ya. meskipun mau ngandelin taktik lemparan jauh, ya tapi kan nggak berguna sama sekali gitu. Aneh aja gitu. Masih ada Kakang di situ sebenarnya. Cuman ya blundernya Bojan Hodak sih kemarin waktu lawan Bayangkara kenapa bisa kebobolan 2 tuh gara-gara mainin Robi Darwis gitu. Oke. Karena Robi Darwis aja. Aduh, Karena mainin kacau. Robi Darwis ya. Berarti Robi Darwis jangan sampai main. Iya maksudnya ya itu. Tim-tim lain tuh pada bisa niru gaya main Persib ketika Ya. melawan Persib. Sayangnya ini yang gak dilakukan Persija. Persija masih dengan apa ya? Idealismenya Ya. untuk memegang bola. Emang lu berekspektasi Persija bakal main defense kan? Ini nggak mungkin dengan karakter pelatihnya seperti itu, dengan Karakter- squad yang ada seperti itu, Persija bermain defense akan sangat aneh. Iya lu lihat karakter pemainnya Persija tuh semua attacking semua gitu. Yes. Nggak Tapi ada enggak, pemain sebenarnya yang- bisa aja kalau misalkan memang mau. Pasti bisa kalau mau Iya. gitu. Dan maksudnya kan kalau kita pahami ya itu kan cara menangnya lawan Persib ya kayak gitu sebenarnya. Tapi Persija nih nyoba-nyoba banget gitu. Nyoba-nyoba banget. Coba gue dominasi Persib dan menang lawan Persib dan sampai sekarang sejak era Thomas Doll itu belum ini deh, belum kelihatan gitu hasilnya. Pas semenjak dipegang Bojan Hodak ya maksudnya. Persib kan mainnya reaktif kayak gini sejak dipegang Bojan Hodak. Itu juga sejak era Thomas Doll ya belum kelihatan juga. Carlos Pena, terus Mauricio Souza ya belum kelihatan hasilnya. Lu mendominasi bola tuh. Coba bedain sama ketika dipegang Stefano Cugura gitu kan. Waktu itu kan sama tuh gaya mainnya kayak Bojan Hodak tuh sama zaman dulu. pragmatis. Iya. Nah, apakah menurut lu gimana? Apakah memang Persija harusnya tuh bisa ngikutin tim lain tuh, Mas? Biar bisa menang atau ya udah tetap dengan gayanya tapi bisa nemuin celahnya. Gue nggak ngelihat ada Kalau- celahnya di Persib. Kalau dari point of view gue ya, Iya. walaupun gue bukan ahli taktik lah ya, Yes. bukan. Gue ngeliatnya sebenarnya Persija bisa bermain dengan gayanya dia sambil berharap untuk bisa mencuri gol, bisa bertahan dengan baik gitu. Masalahnya kan tinggal gimana Persija efektif ketika menyerang. Jadi nggak cuman nyerang tapi nggak klinikal di depan gawang, pada akhirnya membiarkan Persib melakukan transisi positif dengan cepat gitu kan, counter attack. Nah, permasalahannya ketika Persija menyerang dan itu nggak efektif, Persija bisa nggak melakukan transisi negatif yang bagus gitu, yang rapi. Itu kan sebenarnya harus diperbaiki. Iya, Karena betul. dua flanknya Persib ini kan bisa sangat memanfaatkan celah itu. Nah, sebenarnya yang harus diperbaiki Persija itu. Kalau mereka mau mendominasi, mau ball position segala macam, iya yang penting antara positif dan negatifnya tuh harus bisa diimbangi gitu. Jangan ketika menyerang negatifnya langsung aur-auran, kacau gitu kan. Ya itu sih. Itu kan kayak yang terakhir juga kan gara-gara kayak gitu Tubaro akhirnya kartu merah tuh waktu Iya. GBLA. Waktu GBLA. Iya. Ya, itu harus diperhatikan sih. Ya maksudnya di luar gua akan support Persib ya, tapi
ngelihat Persija di musim ini ya banyak perubahan lah dengan datangnya Marcio Sosa, terus pemain-pemain skuad Brazilnya gitu kan menunjukkan bahwa ya Persija salah satu kontender gelar gitu. Ya meramaikan perburuan gelar lah, meskipun ya menurut gua sih ya Persija masih tetap akan di atas ya untuk dari gelar gitu. Cuman ya hadirnya mungkin dari dulu emang karakter Persija emang inisiatif untuk nyerang duluan sih. Maksudnya untuk bermain bertahan tuh jarang gue ngelihat Persija dipegang sama pelatih manapun bermain seperti itu gitu. Nah jadi ya menurut gue sih emang udah karakternya Persija main seperti itu. Persib sempat melakukan hal itu ketika sama Luis Milla. Robert pernah awal-awal musim sama Luis Milla kan oke, tapi ketika udah datang pemain baru ternyata skema itu nggak cocok. Yang udah masuk dengan strateginya bermainnya seperti itu, dengan pemainnya yang datang sesuai dengan kebutuhan pelatih, ya work gitu kan. Ya mungkin PR Persija nih buat musim depan emang harus datengin pemain sesuai keinginan pelatih sih, bukan keinginan manajemen gitu. Iya itu di tengah musim soalnya emang janggal. Masalahnya kebanyakan klub Indonesia kan nggak bisa kayak gitu. Ya meskipun Persib pun menurut gua ada kayak gitunya juga ya, ada kebutuhan brandingnya. Cuman kalau emang bersaing untuk juara, ya mungkin ini yang harus diperbaiki oleh tim-tim Indonesia ya, emang merekrut pelatih tuh emang udah merekrut pemain yang sesuai dengan filosofi si pelatih itu, bukan filosofi manajemen gitu kan. Meskipun filosofi manajemen tuh butuh untuk bisnis. Cuman balik lagi tetap harus ada ngikutin kayak pelatihnya juga sih gitu. Iya, kalau Persija sebenarnya di awal musim udah kelihatan mereka tuh beli pemain sesuai keinginan pelatih. Sayangnya di tengah musim ketika ada evaluasi, pemain-pemain yang keluar nih digantinya sama pemain yang gak sesuai kayaknya sama keinginan pelatih nih, karena kayak Patina malah jadi cadangan, terus Zilstra, Aladin aja. Ya, maksudnya jadi cadangan, bukannya itu kayaknya bukan ini deh, bukan keinginan manajemen, keinginan federasi. Nah kalau Seno Zista ya keinginan federasi gitu. Bagi-bagi ya. Iya, bagi-bagi jatah lo di sana, lo di sini. Oke, itulah peluangnya. Tapi kalau ngomongin kita spesifik ke pemain kunci, Mas. Pemain Persija, siapa yang akan jadi kunci dalam kemenangan Persija nanti lawan Persib? Kemenangan Persija langsung. Yang jadi kunci pasti nomor satunya Alano, mau nggak mau udah, karena asal Alano bermain dengan baik, dengan baik ya, maksudnya Alano kan kadang-kadang kelakuannya kita tahu lah kayak gimana. Asal dia bermain dengan baik dari segi teknis maupun non teknis, sebenarnya ada peluang Alano ini bisa jadi pemain kunci gitu. Apalagi ketika dia bisa melakukan pergerakan tanpa bola yang sangat efektif, itu penting banget karena Persib ini kan sebenarnya secara defense rapi banget. Barba Matikardi itu udah oke, walaupun beberapa pertandingan terakhir sering kecolongan, tapi sebenarnya secara komposisi ini udah solid lah gitu. Keren lah ini mereka berdua. Cuman asal Alano bisa memanfaatkan celah yang ada dari flank, itu sebenarnya bisa untuk Persija mencuri gol gitu untuk Persib. Selain Alano, paling dua tengahnya Van Basti sama Calonegro itu vital banget untuk memenangi lini tengah, karena ketika mereka penguasaan bola pasti kan porosnya di mereka berdua ya. Ketika bola dari mereka gagal dialirkan dengan baik atau kerebut, nah itu Persib bisa sangat mematikan ketika counter attack, bahayanya kan di situ. Utamanya di tengah ya, karena lawannya juga Tom Haye ya kan. Tom Haye. Yang kita tahu untuk level lokal kayaknya udah tinggi banget tuh, nggak ada yang nyamain tuh, nggak ada yang setara. Untuk pemain berlabel bendera Indonesia itu udah paling top untuk saat ini ya. Iya. Oke, nah dari segi Persib Mas, kalau misalkan kita ngelihat top skor dari laga Persija Persib ini kan David Da Silva. Nah David Da Silva udah gak ada nih, beberapa musim terakhir juga biasanya Persib ditolongnya sama David Da Silva. Terakhir di Bekasi juga sama David Da Silva tuh. Tanpa David Da Silva kira-kira siapa nih pemain kuncinya Persib untuk bertandang ke Jakarta? Sebenarnya pemain kuncinya itu semua ya. 11 pemain kunci. Cuman kalau gue ngelihat gimana 4 back Persib nanti sih yang jadi
poin penting ya, sama satu pemain untuk counter attack. Counter attack siapa? Menurut gue sih Beckham yang akan jadi pemain kunci lah untuk di depannya gitu, di luar untuk entah itu dia cetak gol, entah itu kasih assist ke striker, tapi Beckham masih akan tetap jadi pemain penentu ya, karena Beckham tuh karakter pemain yang kalau dapat tekanan atau match yang benar-benar berat atau tekanannya tinggi itu dia bakal jadi pemain bintang di situ di pertandingan itu menurut gua gitu. Ya Beckham bisa jadi pemain penting sih, apalagi kan kemarin golnya pun dari waktu main di GBK kan Beckham ya dengan selebrasi 75 jutanya itu kan gitu kan. Selebrasi termahal. Mahal gitu. Tapi kalau melihat dengan cara bermainnya Persib dari apa namanya beberapa pertandingan terakhir yang menurut gue sih jadi kunci tuh lini pertahanannya. Karena tadi Mas Ira bilang kalau Alano-nya main oke, itu bisa jadi sinyal bahaya untuk Persib di lini pertahanan. Duet Barba sama Matrikardi, menurut gue sih Kakang di kanan, di kirinya Putros lah. Atau misalnya 3 back langsung siapa namanya Barba, Matrikardi, Putros, kanannya Kakang, kirinya Liano. Menurut gue sih lini pertahanan Persib akan jadi kalau misalnya bisa emang bermain baik di pertandingan lawan Persija nanti di lini pertahanan bermain baik, menurut gue sih apa namanya itu jadi kuncinya Persib, karena ya itu lu bisa lihat sendiri lah beberapa pertandingan terakhir bola di belakang garis pertahanan tuh gampang banget masuk gitu kan, apalagi kan Persija punya punya kecepatan, terus Maxwell itu kan Maxwell juga punya kecepatan. Nah kalau misalnya ini gue malah jadi kasih kisi-kisi jadi kan. Kalau Persija bisa menguasai garis di apa di belakang lini pertahanan Persib itu bakal sinyal bahaya untuk apa namanya Persib sih. Dan gue lihat Persija yang jadi masalah kan apa namanya convert to goal ya kan dari peluang gitu. Nah, dengan karakter pemain Persija sekarang ngadapin lini pertahanan Persib, menurut gue itu akan jadi duel cukup ketat ya. Menurut gue Persib memang udah harus bermain bertahan aja deh gitu, nggak harus inisiatif bermain bertahan gitu. Berarti itu sih ngincer peluang counter attack ketika Persija lengah aja gitu ya. Oke. Nah kalau dari sisi gue melihat memang kuncinya bagi Persija adalah mental. Beberapa pertandingan terakhir lawan Persib ini mental pemain Persija kayak jiper atau nggak ada passionate kayak Beckham di Persib dan Mark Klok gitu loh di Persija ini. Nah kuncinya mungkin pemain-pemain mudanya ini, apalagi kita ngeliat di Persib kan Kakang, Beckham tuh kayaknya mental udah kuat banget. Sedangkan di Persija Donitri, Raihan Hanan kayak masih belum terbukti untuk laga sebesar ini gitu lawan laga-laga akbar kayak gini. Jadi ya dibutuhin lah mental-mental kayak gitu, terutama semoga aja nggak ada kartu merah lagi biar seru pertandingannya. Kalau ada kartu merah udah tuh bosen dah. Habis itu baru. Bosen dah. Persija mulu yang kartu merah masalahnya. Berarti kan ini skuad lengkap ya, nggak ada yang buat lengkap. Cedera ya. Mungkin Andri Tani yang semalam ada nggak tahu cedera apa. Eduardo sehat tapi kan. Iya Eduardo sehat. Jadi tinggal pemilihan dari Mauricio Souza aja siapa yang akan bermain antara Cyrus Margono atau Eduardo. Kayaknya masih Eduardo sih, kalau Cyrus kayaknya masih belum cocok untuk main di laga kemarin aja, masih aneh juga tuh main awal Persija anjir. Kemarin pas dia masuk kayaknya takut-takut. I know Cyrus bisa kan ya lo gitu. Kata kayak anak kecil baru. Iya. Padahal dari luar ya maksudnya kayak kok beda banget nih Cyrus dari yang digambarkan, kayak ekspektasi kita tuh ngelihat Cyrus Margono langsung plug and play aja gitu, datang ya udah langsung jadi utama, ternyata enggak gitu. Ya gue sih harap pertandingan Persija Persib ini bisa kan pertandingan salah satu big match penutup akhir musim lah gitu. Bisa jadi apa namanya pertandingan terbaik di tahun ini sih. Karena dengan rivalitas keduanya gitu. Apalagi ya yang kurang dari pertandingan pertama itu kan gak seimbang ya. 11 lawan 10 gitu. Nah, tapi kan kalau 11 lawan 10, tapi kalau misalnya kita di pertandingan ini pemain bisa bermain dengan kepala dingin, benar-benar adu taktik lah gitu kan, menunjukkan kualitas. Ya gue harus sih pertandingan Persija Persib di akhir pekan ini menjadi salah satu pertandingan terbaik di musim ini gitu sih. Benar. Mungkin bisa aja kayak PSG lawan Bayern tuh kemarin Lex. Nah, syukur bisa kayak PSG lawan Bayern kan. Itu kan jadi apa ya, kayak
buat penonton netral pun kayak ini Iya, baru jadi kalau sepak misalnya bola. nanti ya Persib kan ini buat title race ya. Iya. Ketika Persib kalah dari Persija tuh jadi kayak banyak omongan bahwa wah kemarin Persija ngalahin Persib tuh benar-benar memutuhin matiin gelar juaranya Persib gitu. Jadi ada bukan golnya penalti, golnya kurang orang kah gitu, nggak ada cerita intrik kayak drama kayak gitu. Emang bener pure 11 lawan 11, adu taktik Mauricio Samboja Rodak, tengahnya siapa? Haye versus Sosa gitu kan, atau depannya siapa? Maxwell versus Ramon gitu kan, Ramon versus Rizky Ridho misalnya gitu kan. Ya emang pure emang duel di lapangan aja. Jangan sampai ada keributan juga atau apa, itu ada penyusup. Iya gitu benar. kan. Dari supporter juga harapan kita kayak gitu biar tidak ada Iya jadi bentrokan-bentrokan lah gitu Iya. di luar lapangan. Dan terakhir mungkin prediksinya langsung aja Mas, skornya. Gue nggak bisa ngasih prediksi, Oke. tapi kalau harapan Persija menang. Bukan karena gue Jackmania atau apa ya, tapi kan ya kayak yang tadi gue bilang, ketika Persija menang, ini akan seru sampai akhir. Sebagai penonton itu yang kita nantikan. Jangan sampai Persija kalah, Persima Borneo tinggal berdua dong, nggak seru lagi. Oke. Biarin lah bertiga sampai akhir. Berarti Persija menang. Ya. Kalau lu mah kalau gue sih ya Persib emang harus menang ya. Kalau emang menurut gue sih ketika Persib bisa menang lawan Persija, udah deh gelar udah di tangan nih. Gue bukannya meremehkan Borneo ya kan, tapi kan masih akan ketemu Bali nih. Gitu. Tapi Borneo di beberapa musim terakhir kan nih kita lihat ya selalu inkonsisten lah gitu. Tapi laga menghadapi Persija ini emang jadi laga penentu. Kalau misalnya bisa menang, Persib akan bisa megang piala itu menurut gua sih. Jadi dan ngelihat Persija masih banyak PR yang bisa dimanfaatkan oleh Persib. Baik lagi kalau Persibnya bermain dengan cara bermain dia sebelum error kemarin lawan Bayangkara dan lain-lain, menurut gue sih ya Persib bisa menang. Apalagi meskipun gue nggak percaya rekor, tapi Persib ketika ketemu Persija tuh beda lah auranya gitu. Apalagi pemain-pemain kayak pemain-pemain daerah kayak Beckham gitu, terus Kakang. kayak Kakang, terus Robby ya Darwi. ini kan Robby Darwi. Mark Lock. Apa namanya? Daerah mana? Haye gitu atau Haye dari kan pertandingan. Ayo daerah mana? Akamsinya Amsterdam. Ya tapi ya menurut gue sih Persib bakal mental bertandingnya Persib ketemu Persija tuh gue tidak meragukan itu sih. Karena emang udah kebentuk aja gitu. Kalau Persija tuh udah pasti bisa menang, mau main kandang, mau itu tandang. Menurut gue sih Persib bisa menang. Kalau lu tanya skor, menang tipis sih. Tapi ya kayak menang cuma selisih 1 gol lah. Mau itu 1-0, mau itu 2-1. 2-1 berat sih menurut gue. Masih tetap berat gitu. Ya 1-0 cukup sih. 1-0. Oke, itu dia review dari kami soal pertandingan Persija melawan Persib. Dua-duanya pede buat menang. Jadinya menurut kalian siapa yang akan menang? Kasih analisa kalian dan kasih prediksi kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.